Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahsa Rahmadinul Haq dan rekan saya Rinawati Asikin akan menjelaskan mengenai limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri yang pertama, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan a per b. Yang keempat, limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan a per b. Yang kelima, limit x mendekati 0, sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per sin bx sama dengan a per b. Yang keenam, limit x mendekati 0, sin ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per tan bx sama dengan a per b. Selanjutnya kita ke contoh dari rumus dasar trigonometri itu. Yang pertama, limit x mendekati 0, tan x kurangi 2 per x kurangi 2 sama dengan 1. 1 dari mana? Kita misalkan x min 2 itu sama dengan x, sehingga tan x per x sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, sin setengah x ditambah 2 per x ditambah 2. Kita misalkan x tambah 2 itu sama dengan x, sehingga sin setengah x per x sama dengan, kita lihat koefisien yang atas ada setengah dan koefisien yang bawah adalah 1, jadi setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Contoh yang ketiga, limit x mendekati 0, tan 6x dibagi sin min 2x sama dengan 6 per min 2. Kita bisa lihat kan koefisien yang ada di atas yaitu 6x dan yang di bawah min 2x. Sehingga 6 per min 2 itu sama dengan min 3. Contoh yang keempat, limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat x per x tan 2x sama dengan limit x mendekati 0, 2 dikali sin kuadrat x itu kita bisa faktorkan menjadi sin x dikali sin x per x tan 2x. Sama dengan 2 dikali, kita lihat sin x per x sama dengan 1 per 1, dan sin x per tan 2x sama dengan 1 per 2, maka hasilnya sama dengan 1. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian limit fungsi trigonometri. Misalkan kita punya limit x mendekati a, fungsinya fx sama dengan fa. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, ada berbagai cara, yaitu metode numerik, substitusi, pemfaktoran, kali sekawan, dan menggunakan turunan. Untuk penyelesaian limit fungsi trigonometri, pada video ini kita akan menggunakan 3 cara, yaitu cara substitusi. Pada saat melakukan substitusi, ada 2 kemungkinan yang diperoleh. 1. Hasilnya bentuk tentu, yaitu jelas hasilnya. Yang kedua, hasilnya bentuk tak tentu. Contohnya, 0 per 0, tak hingga, negatif tak hingga.
Nah, jika hasilnya bentuk tidak tentu, maka prosesnya tidak cukup dengan cara substitusi. Kita harus lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan cara penyelesaian penyederhanaan, yaitu menggunakan identitas-identitas trigonometri. Dan cara selanjutnya yaitu menggunakan rumus limit trigonometri. Contoh yang pertama, limit X mendekati pi per 2 sin 1/2 X ditambah cos X. Langkah pertama yaitu kita substitusikan pi per 2 ke setiap nilai X. Sin 1/2 dikali pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 2. Sin pi per 4. Pi per 4 ini bernilai 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 ditambah cos pi per 2. Pi per 2 bernilai 90 derajat. Jadi cos 90 derajat adalah 0. 1/2 akar 2 ditambah 0 sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 adalah bentuk tentu, jadi cukup sampai di proses ini. Contoh yang kedua. Limit X mendekati pi per 4, cos X ditambah sin X per tan X. Langkahnya sama dengan contoh yang pertama. Kita substitusikan pi per 4 ke setiap nilai X. Cos pi per 4 bernilai 45 derajat. Cos 45 derajat 1/2 akar 2 ditambah sin pi per 4. Sin 45 derajat 1/2 akar 2 per tan pi per 4. Tan 45 derajat 1. Sama dengan 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2. Hasilnya akar 2 per 1. Akar 2 per akar 1 sama dengan akar 2. Dan hasilnya merupakan bentuk tentu. Jadi, jika mendapat hasil bentuk tentu, maka prosesnya cukup sampai sini. Contoh yang ketiga. Limit X mendekati 1/4 pi cos 2X per cos X min sin X. Langkah pertama yaitu substitusi 1/4 pi ke nilai X. Cos 2 kali pi per 4 per cos pi per 4 min sin pi per 4. Cos 2 kali pi per 4 sama dengan cos pi per 2 per cos pi per 4 min sin pi per 4 sama dengan cos pi per 2. Pi per 2 bernilai 90 derajat. Cos 90 derajat yaitu 0 per cos pi per 4. Pi per 4 bernilai 45 derajat. Cos 45 derajat 1/2 akar 2 dikurangi sin pi per 4. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. 0 per 1/2 akar 2 dikurangi 1/2 akar 2 sama dengan 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. 0 per 0 termasuk bilangan tak tentu. Maka jawabannya bukan ini. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu bisa dengan penyederhanaan atau menggunakan rumus limit trigonometri. Berikutnya, kita akan menggunakan rumus penyederhanaan. Ada beberapa rumus trigonometri yang akan digunakan. Yang pertama adalah rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Bisa dilihat ya, seperti ini rumusnya. Dan yang kedua, rumus sudut rangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A, nah ini bisa kita ubah menjadi 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama, cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua, 1 min 2 sin kuadrat A. Yang ketiga, 2 cos kuadrat A min 1.
Silahkan rumus ini untuk dicatat karena ini adalah rumus-rumus penting yang akan sering digunakan untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Sekarang kita selesaikan ke penyelesaian soal limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Kita akan sederhanakan dulu bentuknya menggunakan sudut rangkap. Mana yang akan kita ubah? Yang akan kita ubah yaitu cos 2X. Cos 2X bisa diubah menjadi ketiga bentuk, yaitu yang pertama cos kuadrat X min sin kuadrat X, yang kedua 1 min 2 sin kuadrat X, yang ketiga 2 cos kuadrat X min 1. Mana yang akan kita gunakan? Karena ada cos X min sin X, maka kita gunakan yang cos kuadrat X min sin kuadrat X. Limit X mendekati pi per 4, cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, ingat bentuk aljabar. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi, cos kuadrat X min sin kuadrat X itu bisa kita faktorkan mengikuti pola A kuadrat min B kuadrat. Jadi, limit X mendekati pi per 4, cos X ditambah sin X dikali cos X min sin X per cos X min sin X. Atas bawah ada yang sama. Kita coret dan tujuan penyederhanaan ini mencari persekutuan yang sama. Jadi, yang menyebabkan hasilnya 0 per 0. Jadi, limit X mendekati pi per 4, cos X ditambah sin X. Sekarang kita substitusikan pi per 4 ke setiap nilai X. Cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4, pi per 4 bernilai 45 derajat. Cos 45 derajat 1 per 2 akar 2 ditambah sin pi per 4, sin 45 derajat 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 sama dengan akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Contoh keempat, tentukan nilai limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X. Penyelesaiannya, kita coba menggunakan substitusi dulu secara langsung. Jadi, limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin V per 2 itu sama dengan sin 90, dan sin 9 itu sama dengan 1. Lalu cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat dikali 40 derajat sama dengan 0. Maka hasilnya itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0 per 0. Ternyata hasilnya itu tak tentu. Maka kita harus menggunakan penyederhanaan. Limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X. Kita tahu identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dan cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Dari rumus itu, kita ubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Jadi limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per 1 min sin kuadrat X. Sudah mulai kelihatan nih persamaannya. Nah, kita bisa ubah, bahkan kita juga tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A min B. Kita ubah nih yang 1 min sin kuadrat X-nya. Kalau kita kuadratkan angka 1-nya jadi 1 kuadrat min sin kuadrat X. 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1. Sehingga kita
bisa ubah menggunakan rumus tadi, bahwa 1 kuadrat min sin kuadrat X itu sama dengan 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Sehingga limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per 1 ditambah sin X dikali 1 min sin X. Ada yang bisa kita coret, yaitu 1 min sin X dan 1 min sin X. Sehingga tinggal limit X mendekati V per 2, 1 per 1 ditambah sin X. Langsung saja kita masukkan nilai X-nya, sehingga 1 dibagi 1 ditambah sin V per 2 sama dengan 1 per 1 ditambah sin 90, yaitu 1, maka sama dengan 1 per 2. Jadi, nilai dari limit X mendekati V per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X itu sama dengan 1 per 2. Contoh yang kelima, tentukan limit X mendekati V per 4 sin X min cos X per 1 min tan X. Penyelesaiannya, limit X mendekati V per 4 sin X min cos X per 1 min tan X, kita coba substitusikan langsung apakah dia merupakan limit yang tentu atau tidak tentu. Kita masukkan sin V per 4 itu sama dengan sin 45. Sin 45 yaitu setengah akar 2 dikurangi cos 45 yaitu setengah akar 2 dibagi 1 dikurangi tan 45 sama dengan 1, sehingga setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 itu 0, dan 1 dikurangi 1 juga 0. Maka limit ini memiliki penyelesaian yang tak tentu. Kita akan mencoba mengubah tan X menjadi sin X per cos X, sehingga limit X V per 4 sin X min cos X per 1 min tan X sama dengan limit X mendekati V per 4 sin X min cos X per 1 min sin X per cos X sama dengan limit X mendekati V per 4 sin X min cos X, kita ubah satunya menjadi cos X per cos X dikurangi sin X per cos X. Didapat limit X mendekati V per 4 sin X min cos X per cos X min sin X per cos X. Sehingga limit X mendekati V per 4 sin X min cos X dikali cos X per cos X min sin X sama dengan limit X mendekati V per 4 min cos X dikurangi sin X dikali cos X per cos X min sin X sama dengan limit X mendekati V per 4 min cos X, langsung kita substitusikan sama dengan min cos V per 4 sama dengan min cos 45, yaitu min setengah akar 2. Selanjutnya menggunakan rumus limit trigonometri. Kita masuk ke contoh ke-6. Tentukan nilai limit X mendekati 0 2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0 2 sin kuadrat setengah X per X tan X, kita bisa memfaktorkan yang sin kuadrat setengah X-nya itu menjadi 2 dikali sin setengah X dikali sin setengah X per X tan X. Setelah tadi kita mempelajari mengenai rumus limit trigonometri, bahwa
sin setengah X per X itu sama dengan setengah dibagi 1. Setengah dibagi 1 yaitu setengah. Lalu sin setengah X dibagi tan X. Jadi A per B kan jadi setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Sehingga kita mendapatkan bahwa 2 dikali setengah sama dengan 2 dikali 1/4, hasilnya 1/2. Contoh 7 yaitu tentukan nilai limit X mendekati 0 cos 2X min cos 6X per 2X dikali tan 4X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0 cos 2X min cos 6X per 2X dikali tan 4X. Kita melihat bahwa cos 2X min cos 6X itu sama dengan cos A min cos B. Dan kita mengingat kembali bahwa cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Sehingga kita bisa ubah persamaan tersebut menjadi limit X mendekati 0 min 2 sin 4X dikali sin min 2X per 2X dikali tan 4X. Sehingga kita bisa lihat min 2 dikali sin 4X per 2X itu sama dengan 4/2 yaitu 2 dikali sin min 2X per tan 4X. Min 2X per 4 yaitu sama dengan min setengah. Sehingga min 2 dikali 2 dikali min setengah sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-8. Tentukan nilai limit X mendekati 2, 1 min cos kuadrat X min 2 per 3X kuadrat min 12X ditambah 12. Penyelesaiannya, limit X mendekati 2, 1 min cos kuadrat X min 2 per 3X kuadrat min 12X ditambah 12. Kita bisa menyederhanakan yang atas dan yang bawah, yaitu yang atas menggunakan identitas trigonometri, di mana 1 min cos kuadrat X min 2 itu sama dengan sin kuadrat X min 2. Lalu yang bawah kita sederhanakan jadi 3 dikali X kuadrat min 4. X plus 4. Lalu limit X dikurang 2 mendekati 0. Sin kuadrat X min 2 per 3 dikali X min 2 pangkat 2. Jadi ini adalah faktor dari X kuadrat min 4X plus 4. Lalu kita misalkan bahwa X min 2 itu sama dengan P. Jadi limit P mendekati 0 sin kuadrat P per 3P kuadrat sama dengan limit P mendekati 0 sin P dikali sin P per 3P dikali P. Kita bisa lihat bahwa sin P per 3P itu sama dengan 1/3 dikali sin P per P yaitu 1/1. Sehingga 1/3 dikali 1/1 sama dengan 1/3. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.